Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 455. Teman sekelasnya terkejut ketika melihat situasi di bangsal. Dia berhenti, menatap pemandangan di depannya dengan tak percaya. Pandangannya menyapu Lady Yale, Austin, dan yang lainnya sebelum akhirnya tertuju pada Nara, yang sedang berlutut di tanah. Dia bertanya dengan bingung, "Nara, apa yang terjadi?" Nara menggelengkan kepalanya, lalu mengulurkan tangannya yang tidak terluka. Ragu-ragu, teman sekelas itu mengeluarkan ponsel Nara. Dia menatap Nara seolah-olah dia telah melihat wabah, melemparkan ponsel itu ke tangan Nara, dan berlari pergi. Tak lama kemudian, suara teman sekelas lainnya terdengar dari luar. "Apa yang terjadi? Kamu tampak sangat terguncang." Sepertinya Nara telah menyinggung orang penting. Setelah itu, tak terdengar lagi suara dari luar, yang ada hanya suara langkah teman-teman sekelas yang menyelinap pergi. Nara tersenyum getir. Ia tahu bahwa setelah hari ini, teman-teman sekelasnya pasti akan menjauhinya seperti wabah. Dia menundukkan pandangannya. Austin kemudian berkata, "Nara, lihat. Semua orang tahu kami adalah orang penting. Bagaimana bisa kau begitu buta hingga memprovokasi kami? Apa kau pikir hanya karena kau bersama Kira, kau bisa melakukan apapun yang kau mau di Clans? Percayalah, keluarga Yil bukanlah orang yang bisa kau ganggu dengan mudah." Dia membiarkan komentar itu menggantung dan melanjutkan. "Teruslah bersujud. Setelah 10 kali, aku janji tidak akan membuat masalah bagi Matias." Keira menegur dengan marah, "Austin, sudah cukup. Apakah kamu memperlakukan Nara seperti ini hanya karena aku?" "Ya, aku melampiaskannya padanya karenamu, memangnya kenapa?" Austin mengakuinya dengan lugas. "Kau anggota keluarga Olsen, jadi aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan padanya dan saudaranya, kedua antek itu. Nara, kau akan bersujud atau tidak? Kau masih berutang 8 kepada kami." Keira mengepalkan tangannya dan melangkah maju, mencengkeram kera Austin. "Apa menurutmu aku tidak berani memukulmu? Nona Olsen, apakah Anda pikir saya hanya bagian dari sini?" Lady Hill berteriak dengan marah, "Jika kau berani menyentuh anakku, aku akan segera membalas keluarga Olsen. Keluarga Yil akan melakukan apa saja untuk membalas dendam." Keira mengencangkan jemarinya dan tertawa dingin. "Kalau begitu, mari kita coba." Tetapi saat berikutnya, celana panjangnya ditarik. Keira berbalik dan melihat Nara tengah menatapnya dengan sedikit memohon di matanya. Mata itu seakan berkata, "Tolong jangan ikut campur dalam urusanku." Keira berhenti sebentar. Kembali di Oceanion, dia bekerja paruh waktu untuk membayar biaya kuliahnya, dan dia memahami ketidakberdayaan karakter-karakter minor dan peran-peran yang tidak penting. Nara dan Matias terjebak dalam urusan dua keluarga. Bagi mereka, ini sungguh merupakan musibah yang tidak pantas. Namun keluarga Yil tidak akan melihatnya seperti itu. Jika mereka tidak melampiaskan kemarahan mereka hari ini, mereka akan terus menimbulkan masalah bagi keluarga Yil di masa mendatang. Matias dan Nara tidak ingin menjadi burung kenari yang dilindungi oleh keluarga Olsen, mereka ingin bebas. Satu-satunya pilihan adalah melepaskan diri dari situasi ini. Keira melihat makna di kedalaman mata Nara dan mengepalkan tangannya erat-erat karena marah tak berdaya. Kalau saja dia atau keluarga Olsen lebih berkuasa, dan mereka bisa membuat keluarga Yil mendengarkan mereka dan memberi perintah agar keluarga Yil tidak berani menyentuh saudara-saudara itu, mungkin masalah seperti sekarang ini tidak akan ada. Keira merasa sedikit menyesal dan kemudian perlahan menoleh ke Austin. "Bisakah kau berjanji bahwa kau tidak akan mengganggu mereka lagi setelah ini?" Austin menunduk. "Reputasiku di Clans tidaklah bagus, tetapi ada satu hal yang membuatku dikenal, yaitu menepati janjiku. Selama hari ini, dia memberi keluarga kami kesempatan untuk melampiaskan kemarahan kami. Aku tidak akan mengganggu mereka lagi." Keira kembali menatap Nara. Dia melihat secercah rasa terima kasih di mata Nara, lalu Nara menggelengkan kepalanya pelan. Keira mengerti pilihannya. Nara menginginkan kedamaian. Keira mengatupkan rahangnya, merasa terhina, lalu melepaskan kera Austin. Lalu dia perlahan melangkah mundur. Nara mengangguk tanda menghargai. Lalu dia mengalihkan pandangannya kembali ke Jackson. Jackson mencibir dingin, tatapannya sinis saat mengamatinya, pandangannya kembali menyapu Austin dan Lady Yale.
Lalu terdengar lagi suara dahi Nara yang membentur lantai dengan bunyi, bang. Yang ketiga, Keira mengingatkan mereka. Bang. Yang keempat, suara Keira bergetar. Bang, 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 bang. Nara tidak mau lagi menerima penghinaan itu. Keningnya terbentur lantai dengan keras, menimbulkan suara teredam. Lantai tempat dahinya mendarat sudah ternoda darah. Keira bahkan tidak dapat menghitung berapa kali Nara bersujud, dia langsung menenangkan Nara, cukup. Satu lagi yang harus dilalui. Jackson berkata dengan agresif. Austin merasa tak tahan menyaksikan hal itu, tetapi setelah mendengar perkataan Jackson, dia pun mengerti bahwa saudaranya belum melampiaskan amarahnya, jadi dia dengan arogan berkata, ya, satu lagi. Mata Keira merah karena marah, lihatlah keadaannya. Tapi tetap saja, hanya ada 9. Jackson dengan arogan menyatakan, jika kurang dari 10, masalah hari ini tidak akan selesai. Keira ingin berbicara lagi, tetapi Nara sekali lagi menundukkan kepalanya. Bang! Kepalanya terbentur hingga ia pusing dan matanya berkunang-kunang, dahinya sudah bengkak dan berdarah. Segala sesuatu di depannya tampak agak kabur. Itu sudah selesai. Keira berteriak dengan keras lalu membantu Nara berdiri. Sambil terhuyung-huyung, Nara dibantu berdiri oleh Keira, yang lalu melihat ke arah Austin. Keira menyadari niatnya dan langsung berkata, sudah cukup sekarang. Austin, kamu janji tidak akan mengganggunya dan saudaranya lagi. Austin menatap tajam ke arah Nara. Entah mengapa, Austin teringat pada adiknya. Dia mengerutkan bibirnya, hendak mengangguk, ketika mendengar ucapan sarkastis Jackson. Kejadian hari ini mungkin sudah selesai, tetapi itu tidak berarti aku sudah melupakan masa lalu. Pernyataan itu menyebabkan pupil Keira mengecil, tatapannya beralih ke arahnya. Jackson menatap mereka dengan pandangan sinis, demi masalah masa lalu, aku tak akan membiarkannya begitu saja. Dengan kata-kata itu, tiba-tiba muncul luapan kebencian dan kekesalan dari mata Nara. Suaranya serak saat berkata, dasar. Aku, apa yang bisa kau lakukan? Hahaha. Keira langsung menatap Austin. Bukankah kita baru saja sepakat tentang itu? Apakah perkataan keluarga Yil tidak berarti apa-apa? Jackson, dalam penyimpangan psikologisnya, berteriak, Austin-lah yang memberimu janji itu, bukan aku. Austin tidak akan mengganggumu lagi, tetapi aku tidak pernah mengatakan tidak akan melakukannya. Austin mengerutkan keningnya. Nara menatapnya dengan saksama, kau, bukankah kau? Dia ingin berkata, itu bukan yang kamu katakan tadi, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan kalimatnya. Alis Austin berkerut karena rasa jengkel yang meningkat, dan dia mengabaikannya. Aku punya banyak hal yang harus dilakukan. Aku sibuk mencari adikku. Aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Pernyataan itu menghancurkan semua ilusi Nara. Dia pikir perkataan orang kaya ada artinya, tapi dia tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Kepalanya berputar dan langkahnya tersendat. Tepat saat Nara hendak mengatakan sesuatu, Keira memegang pinggangnya. Nara, aku akan mengantarmu pulang. Nara tersenyum pahit dan mengikuti Keira perlahan menuju pintu. Austin mengambil teleponnya dan mencoba menghubungi nomor saudara perempuannya lagi. Sementara itu, telepon yang baru saja diangkat Nara mulai bergetar hebat di tangannya, dan dia menunduk. Melihat ide penelepon, dia tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke arah Austin. Bab 456. Lady Hill baru saja mengatakan mereka perlu menemukan putrinya juga. Orang yang mengaku sebagai anggota keluarganya itu datang mencarinya. Jadi, mungkinkah dia orang yang dicari Austin dan Lady Hill? Pada saat itu, Nara merasa seolah-olah memahami sesuatu, dan untuk memastikan hal ini, ia menekan tombol tutup telepon di teleponnya. Austin mengerutkan kening dengan cemas dan menoleh ke Lady Hill. Bu, adikku menutup telepon lagi. Apa yang sedang dia lakukan? Apakah dia sedang sibuk bekerja? Atau dia sedang sakit dan menjalani operasi di sini? Aku akan mencoba meneleponnya lagi. Lady Hill juga mengerutkan kening, ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu harus berkata apa. Nara memperhatikan mereka berdua tanpa menggerakkan kakinya tetapi mematikan teleponnya. Austin menelepon lagi, dan benar saja, sebuah pesan menunjukkan teleponnya dimatikan. Dia panik. Bu, ada apa dengan adikku? Bukankah kita sudah sepakat untuk bertemu? Lady Hill juga sangat cemas. Jika dia sibuk dengan pekerjaannya, tidak apa-apa, tetapi jika dia sakit, penyakit apa itu? Apakah bisa disembuhkan? Nara melihat ekspresi cemas mereka,
Namun hal itu malah membuatnya merasa ironis. Dia tidak bereaksi tetapi hanya menatap Austin. Keira menyadari perilaku anehnya dan menatapnya. Nara perlahan berjalan mendekati Austin. Penglihatan Austin mendeteksi kedatangannya, dan dia menoleh padanya. Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kau inginkan? Dasar bisu, kau tidak pergi. Kenapa kau masih berlama-lama di sini? Apa kepalamu belum cukup terbentur?" Mendengar kata-kata kasar ini, Nara menatap Austin. Dia merasa seolah-olah kembali ke masa kecilnya. Dia kembali ke hari-hari musim panas yang terik ketika dia bermain petak umpet dengan saudaranya di luar rumah. Kenangan saat dia berusia 3 tahun muncul di depan matanya. "Adik kecil, di mana kamu bersembunyi? Aku tidak dapat menemukanmu. Berhati-hatilah terhadap serangga saat aku tidak ada untuk melindungimu." Suara kakaknya memikat dia. Bibir Nara kecil melengkung membentuk senyum tipis saat dia diam-diam bersembunyi di balik sekumpulan semak sebelum perlahan-lahan mengintip kepala kecilnya. Lalu dia tiba-tiba melihat seorang penculik bergegas mendekat, menangkap saudaranya, dan mencoba membawanya pergi. Meski kecil, dia langsung panik. "Austin!" Dia bergegas keluar, menggunakan seluruh kekuatannya untuk memegang kaki si penculik. "Lepaskan saudaraku." Penculiknya berusaha keras melepaskan diri darinya, namun sayangnya, meskipun tubuhnya kecil, dia sangat kuat. Ketika penculik itu melepaskan tangannya, dia menggigit kaki penculik itu, menolak untuk melepaskannya. Jengkel dengan kegigihannya, si penculik menuntut, "Aku akan melepaskan saudaramu. Lepaskan aku." Nara mendengar suara kakaknya. "Tolong, tolong kami." Dia tidak tahu apakah saudaranya telah dibebaskan, dia hanya tahu bahwa jika dia melepaskannya tanpa membebaskan saudaranya, para penjahat ini akan membawanya pergi. Maka ia berpegangan erat pada kaki si penculik, tidak mau melepaskan gigitan atau cengkeramannya. Pada akhirnya, yang dia dengar dari si penculik hanyalah, "Sialan. Lari." Kemudian dia diangkut ke sebuah kendaraan. Barulah ia melihat saudaranya telah terbanting ke tanah. Ia memukul-mukul jendela dengan putus asa, mencoba melarikan diri. Tetapi kendaraan itu sudah mulai berjalan dan tidak ada kesempatan untuk berhenti. Dia melihat saudaranya berlari mengejar mobil van itu. Kakaknya berteriak mengejarnya, "Adik." Air matanya mengalir di wajahnya. Dia berteriak ketakutan, "Austin." Kakaknya berteriak, "Jangan takut. Aku akan melindungimu. Jangan khawatir, aku akan datang mencarimu, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Dia menangis sekeras-kerasnya di dalam kendaraan, meratap hingga, karena dia seorang gadis, mereka menganggapnya terlalu menyebalkan dan mengusirnya begitu saja. Kemudian, para penculik melarikan diri. Dia mendapati dirinya terkapar di tanah, kepalanya terluka dan berdarah. Dia hampir tidak bisa mengingat apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian, ketika dia terbangun, dia melihat Matias berdiri di hadapannya. Sambil berpegangan erat pada Matias, dia mencoba berteriak, "Kakak," tetapi meskipun mulutnya terbuka lebar, dia tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Matias kira-kira seusia dengan Austin. Ia menyentuh kepala gadis itu dengan lembut, dan melihat gadis itu putus asa untuk berbicara, ia berkata, "Jangan takut. Aku di sini." Matias membawanya pulang. Saat itu, Matias masih memiliki ibu dan ayah, tetapi kemudian, mereka berdua meninggal dalam kecelakaan mobil. Paman mereka mengambil alih rumah mereka dan mengusir kedua bersaudara itu. Matias bekerja untuk membiayai sekolahnya sambil mencari nafkah. Nara merasa bingung, begitu bingungnya sampai-sampai kepalanya pusing. Kenangan dari tahun-tahun awalnya, yang hampir tidak dapat diingatnya, seakan terukir di tulang-tulangnya dan kini membanjiri kembali. Nara menatap Austin tanpa henti. Setelah jeda yang cukup lama, dia membuka mulutnya dan tiba-tiba menggenggam tangan Austin, memanggil namanya. Austin. Bab 457. Nara menatap wajah Austin dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, sesaat kemudian, Austin menepis tangannya. Ia menatapnya dengan nada jengkel dan jijik. "Apa yang kau lakukan? Dasar bisu bodoh, kau jorok." Nara terhuyung mundur, menatapnya tak percaya. Dia menatap Austin, tercengang. Suaranya agak serak, membuat Austin tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendorong Nara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Sungguh sial. Jika pakaianku kotor karena sentuhanmu, adikku mungkin akan mengabaikanku saat dia melihatku. Jika itu terjadi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos." Nara menatapnya dengan tak percaya.
Wajah lelaki di hadapannya dan wajah saudara laki-lakinya yang ia ingat dari masa kecilnya tidak dapat menyatu di matanya. Dia kemudian melihat ke arah Lady Yale. Tatapan mata yang baik dan penuh kasih dari masa kecilnya kini menatapnya dengan dingin. Jauhi anakku. Jangan menularinya dengan kebisuanmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga kita dan keluarga Olsen bisa sampai pada tahap seperti ini? Lady Hill kemudian melihat ke arah para pengawal. Apa yang kalian lakukan? Bawa mereka berdua keluar dari sini sekarang. Kemudian, dia menunjuk Keira. Ingat wajahnya. Mulai sekarang, mereka berdua dilarang memasuki rumah sakit kita. Para pengawal di luar segera bergegas menuju Nara dan Keira. Silakan pergi. Keira berkata dengan dingin, kami bisa pergi sendiri. Dia melihat ke arah Nara. Mata Nara dipenuhi air mata, ekspresinya tak terlukiskan saat dia melihat ke arah Austin dan Lady Yale. Dia menggigit bibirnya keras-keras dengan tatapan keras kepala dan ketidakmauan di matanya. Dia mengepalkan tangannya, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Sambil memegang lengan Keira, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia melewati Austin, dia tidak meliriknya lagi. Waktu terasa melambat pada saat itu. Dengan ibu dan saudara seperti mereka, selamat tinggal. Austin melangkah mundur, menatapnya dengan pandangan meremehkan sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kembali nomor saudara perempuannya. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Austin berkata, Bu, apakah adikku hidup dalam kemiskinan sehingga dia tidak mampu membayar tagihan teleponnya? Atau mungkin teleponnya tidak cukup bagus dan kehabisan baterai? Dengan mata berkaca-kaca, Austin melanjutkan. Dia pasti sangat menderita. Lady Hill berkata, kita harus menemukannya secepatnya. Kita harus menebus kesalahannya. Austin mengangguk, oke. Berbaring di ranjang rumah sakit, Jackson mendengarkan percakapan mereka dan melirik Nara saat dia berjalan pergi. Dia menyeringai sinis dan menertawakan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah sakit, Keira melihat Nara dalam suasana hati yang murung. Ia berjalan di jalan seolah jiwanya telah terkuras habis, mati rasa terhadap sekelilingnya. Lukanya tidak parah dan sudah mulai berkeropeng. Keira hanya perlu membalutnya. Mengira Nara khawatir tidak akan mendapat pekerjaan, Keira memegang tangannya dan berkata, mengapa kamu tidak mengirimkan resume ke Nora Research Institute? Nara terkejut, lalu tersenyum getir. Ia berpikir, Nona Olsen mungkin tidak menyadari betapa ketatnya standar perekrutan di Nora Research Institute, tetapi ia tetap mengangguk patuh. Ia tidak suka merepotkan orang lain. Keira akan membawa Nara pulang. Tetapi Nara mengambil kertas dan pena dan mencoba menulis, hanya untuk mendapati tangannya yang terluka tidak bisa. Dia menundukkan pandangannya dan dengan patuh membiarkan Keira mengantarnya ke pintu masuk gang. Gang itu terlalu sempit untuk dimasuki mobil, jadi Nara keluar untuk berjalan di jalan panjang dan berliku di mulut gang. Keira ingin menemaninya, tetapi Nara menolak. Kemudian, di bawah pengawasan Keira, Nara keluar dari mobil dan memasuki gang. Bab 457. Nara menatap wajah Austin dengan air mata mengalir di pipinya. Namun, sesaat kemudian, Austin menepis tangannya. Ia menatapnya dengan nada jengkel dan jijik. Apa yang kau lakukan? Dasar bisu bodoh, kau jorok. Nara terhuyung mundur, menatapnya tak percaya. Dia menatap Austin, tercengang. Suaranya agak serak, membuat Austin tidak dapat mendengarnya dengan jelas. Setelah mendorong Nara, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, sungguh sial. Jika pakaianku kotor karena sentuhanmu, adikku mungkin akan mengabaikanku saat dia melihatku. Jika itu terjadi, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Nara menatapnya dengan tak percaya. Wajah lelaki di hadapannya dan wajah saudara laki-lakinya yang ia ingat dari masa kecilnya tidak dapat menyatu di matanya. Dia kemudian melihat ke arah Lady Yale. Tatapan mata yang baik dan penuh kasih dari masa kecilnya kini menatapnya dengan dingin. Jauhi anakku. Jangan menularinya dengan kebisuanmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana mungkin keluarga kita dan keluarga Olsen bisa sampai pada tahap seperti ini? Lady Hill kemudian melihat ke arah para pengawal. Apa yang kalian lakukan? Bawa mereka berdua keluar dari sini sekarang. Kemudian, dia menunjuk Keira. Ingat wajahnya. Mulai sekarang, mereka berdua dilarang memasuki rumah sakit kami. Para pengawal di luar segera bergegas menuju Nara dan Keira. Silakan pergi. Keira berkata dengan dingin, kami bisa pergi sendiri. Dia melihat ke arah Nara. Mata Nara dipenuhi air mata,
ekspresinya tak terlukiskan saat dia melihat ke arah Austin dan Lady Yale. Dia menggigit bibirnya keras-keras dengan tatapan keras kepala dan ketidakmauan di matanya. Dia mengepalkan tangannya, lalu tiba-tiba tertawa dingin. Sambil memegang lengan Keira, dia berbalik dan berjalan keluar. Saat dia melewati Austin, dia tidak meliriknya lagi. Waktu terasa melambat pada saat itu. Dengan ibu dan saudara seperti mereka, selamat tinggal. Austin melangkah mundur, menatapnya dengan pandangan meremehkan sebelum mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi kembali nomor saudara perempuannya. Telepon yang Anda tuju sedang tidak aktif. Austin berkata, "Bu, apakah adikku hidup dalam kemiskinan sehingga dia tidak mampu membayar tagihan teleponnya? Atau mungkin teleponnya tidak cukup bagus dan kehabisan baterai?" Dengan mata berkaca-kaca, Austin melanjutkan. "Dia pasti sangat menderita." Lady Hill berkata, "Kita harus menemukannya secepatnya. Kita harus menebus kesalahannya." Austin mengangguk, "Oke." Berbaring di ranjang rumah sakit, Jackson mendengarkan percakapan mereka dan melirik Nara saat dia berjalan pergi. Dia menyeringai sinis dan menertawakan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan rumah sakit, Keira melihat Nara dalam suasana hati yang murung. Ia berjalan di jalan seolah jiwanya telah terkuras habis, mati rasa terhadap sekelilingnya. Lukanya tidak parah dan sudah mulai berkeropeng. Keira hanya perlu membalutnya. Mengira Nara khawatir tidak akan mendapat pekerjaan, Keira memegang tangannya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengirimkan resume ke Nora Research Institute?" Nara terkejut, lalu tersenyum getir. Ia berpikir, Nona Olsen mungkin tidak menyadari betapa ketatnya standar perekrutan di Nora Research Institute, tetapi ia tetap mengangguk patuh. Ia tidak suka merepotkan orang lain. Keira akan membawa Nara pulang. Tetapi Nara mengambil kertas dan pena dan mencoba menulis, hanya untuk mendapati tangannya yang terluka tidak bisa. Dia menundukkan pandangannya dan dengan patuh membiarkan Keira mengantarnya ke pintu masuk gang. Gang itu terlalu sempit untuk dimasuki mobil, jadi Nara keluar untuk berjalan di jalan panjang dan berliku di mulut gang. Keira ingin menemaninya, tetapi Nara menolak. Kemudian, di bawah pengawasan Keira, Nara keluar dari mobil dan memasuki gang. Dia berjalan cukup lama di gang, akhirnya berhenti di pipa air, yang berjarak 1 blok dari rumahnya. Dia mencuci mukanya, lalu bersandar di sana, menunggu waktu berlalu dengan tenang. Baru setelah pukul 6 malam dia berbalik, menepuk-nepuk wajahnya, dan memasuki rumahnya. Setelah dia masuk, Keira dan Louis muncul dari sudut, mendekati dinding tepat pada saat mendengar suara bahagia Nara. "Ah." Matias bertanya, "Bagaimana magang hari ini?" Kemudian, seolah menyadari luka Nara, dia bertanya, "Apa yang terjadi dengan tanganmu? Apakah ada yang melukaimu?" Matias mengerti bahasa isyarat. Oleh karena itu, Nara dapat berkomunikasi dengannya tanpa kesulitan. Terpisah oleh sebuah pintu, Keira melihat Nara tersenyum, memberi isyarat dengan tangannya. Meskipun Keira tidak mengerti bahasa isyarat, dia bisa menebak artinya, "Tidak, aku terluka saat merawat pasien." "Bagaimana harimu di rumah?" "Aku sangat lelah. Apakah kita punya makanan?" Matias kemudian santai, tertatih-tatih saat berbicara. "Makan malam sudah siap. Aku pastikan untuk menyisakan sedikit untukmu. Aku membuat sayap ayam kesukaanmu." "Nara, kau baik-baik saja?" Nara mengangguk, sambil terus memberi isyarat. "Aku baik-baik saja. Aku harus bekerja besok, dan aku sangat lelah. Aku akan tidur setelah makan malam." Matias mengangguk. Nara masuk ke kamarnya. Keira merasa kasihan pada gadis itu. Dia menatap Louis, mendesah pelan. Louis berkata, "Kita harus mencari seseorang untuk melindungi mereka." Keira mengangguk. "Mereka harus dilindungi, tetapi aku tidak ingin membatasi kebebasan mereka, dan jika keluarga Yil menargetkan mereka, kita tidak bisa selalu berada di sekitar mereka." Louis mengerutkan bibirnya. "Mari kita lindungi mereka untuk saat ini." "Ya." Keduanya perlahan berbalik dan kembali ke mobil, melaju menuju kediaman selatan. Sementara itu, di rumah sakit, para pengawal memeriksa semua staf medis dan pasien satu persatu. Beberapa wanita muda yang usianya hampir sama dengan Nara terbukti bukan anggota keluarga Yil, lebih jauh lagi, nomor telepon mereka tidak cocok dengan yang dimiliki Austin. Austin mondar-mandir dengan cemas. "Bu, apa yang terjadi? Adikku ada di sini. Bagaimana dia bisa menghilang?" Lady Hill mengerutkan kening, tiba-tiba teringat sesuatu. "Mungkinkah?" Bab 458. Austin bertanya dengan cemas,
ada apa? Lady Hill mengerutkan kening, dan setelah jeda yang lama, dia akhirnya berkata, sebelum kita sampai di sini, pasti banyak orang yang sudah meninggalkan rumah sakit. Apakah dia sudah pergi? Austin langsung berkata, ada pengawasan di pintu masuk. Kita akan meminta seseorang memeriksa rekaman saat itu. Lady Hill tertawa getir, departemen rumah sakit ini memiliki beberapa pintu masuk dan keluar. Pencarian mungkin akan memakan waktu. Austin menjadi cemas, tapi kita masih harus memeriksanya. Lady Hill menatapnya. Tentu saja, kami akan memeriksanya. Apa yang membuatmu begitu cemas? Austin lalu menundukkan kepalanya. Karena akhirnya kita mendapat kabar tentang adik perempuanku. Lady Hill tidak tahu mengapa, tetapi dia tiba-tiba teringat Keira dan gadis bernama Nara. Tiba-tiba dia mengerutkan kening, merasa yakin bahwa Nara bukanlah putrinya, tetapi dia tetap mengingatkan Austin, jangan pernah menindas gadis seperti yang baru saja kita lihat lagi. Mengerti. Austin cemberut. Aku tidak pernah menindasnya, oke. Apa gunanya menindas gadis yang tidak punya apa-apa dan tidak punya kekuatan untuk melawan? Aku hanya melakukan itu karena dia menyebabkan Jackson cedera. Rumah sakit itu kacau balau, karena mereka hampir membalikkan bagian rawat inap selama penggeledahan. Keira dan Louis berkendara kembali ke kediaman selatan. Setelah membuat keributan dengan keluarga Yil, bagaimana kita masih bisa bekerja sama dengan mereka? Keira sedikit khawatir. Jika kerjasama ini tidak berhasil, aku tidak akan bisa menyelesaikan tugas yang diberikan keluarga selatan kepadaku, dan kemudian aku tidak bisa menyelamatkan ibuku. Mata Louis menjadi gelap. Aku akan memikirkan caranya. Jika sampai pada titik itu, ia akan menggunakan tindakan khusus. Dia akan mengakuisisi keluarga Yil dan kemudian bekerja sama dengan Keira. Keira meliriknya sekilas. Sejak keluarga Horton pindah ke Clans, kau belum pulang, ya. Haruskah kau mengunjungi mereka suatu saat nanti? Jangan sampai cabang kedua mengambil alih Horton Group. Tatapan Louis tertunduk, dan hawa dingin melintas di matanya. Jika mereka menginginkannya, biarkan saja. Kita lihat apakah mereka mampu mempertahankannya. Apakah mereka pikir aku ingin mengambil alih grup Horton jika bukan karena nenek? Grup Horton kecil bukanlah yang diinginkannya sama sekali. Keira terdiam sejenak setelah mendengar ini. Apa yang kau katakan? Kilatan melintas di mata Louis. Tidak ada apa-apa. Keira hendak melangkah lebih jauh ketika dia melihat sebuah mobil yang dikenalnya berhenti di depan rumahnya. Keira mengangkat alisnya, membuka pintu, dan keluar. Benar saja, di halaman, dia melihat Alice. Langit sudah menjadi gelap. Alice mengenakan setelan jas hitam, berdiri dengan tenang seakan menyatu dalam kegelapan. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, dia hampir tidak terlihat. Sepertinya dia mendengar suara langkah kaki karena dia perlahan menoleh. Saat melihat Keira, tatapannya kembali acuh tak acuh saat dia terus melihat ke arah pintu masuk. Dia menyalakan sebatang rokok dan menatap ke jendela tertentu di lantai 2. Itu kamar Mary. Keira tak dapat menahan diri untuk berkata, Alice, kembalilah. Mary tidak akan menemuimu. Aku tahu, kata Alice acuh tak acuh. Aku hanya ingin berada di sini bersamanya. Keira tidak tahu harus berkata apa. Dia berjalan mendekati Alice, menatapnya dengan sungguh-sungguh, dan berkata, Alice, apakah kamu pernah mendengar sebuah pepatah? Apa? Kasih sayang yang terlambat tidak ada nilainya. Alice membeku dan menegang. Kemudian, dia menundukkan pandangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah Keira selesai mengejeknya, dia langsung masuk ke dalam rumah. Jika bukan karena Mary dan Louis yang menemukan tindakan Alice, anak Mary pasti sudah meninggal sekarang. Ia mencoba membunuh bayi itu, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Mary tidak akan pernah memaafkannya. Setelah Keira memasuki ruang tamu, Louis mengikutinya, berhenti sebentar saat melewati Alice. Kemudian dia berdeham. Sudah kubilang sebelumnya. Aku bilang anak itu milikmu. Alice tersenyum pahit, tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Louis memasuki ruang tamu tepat pada waktunya untuk melihat Keira marah ketika dia duduk di meja makan. Dia mencuci tangannya dan berjalan mendekat untuk duduk di sampingnya. Setelah mengambil sepotong iga untuk Keira, dia berkata sambil berpikir, sebenarnya, Alice sudah melakukan 3 tes. Keira terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan mata tajam. Lalu kenapa? Louis terbatuk, dan gagasan untuk berbicara atas nama Alice menguap saat bertemu pandang dengannya. Lebih baik membiarkan anjing tidur daripada menciptakan keretakan antara Keira dan dirinya sendiri karena perselingkuhan Alice.
Jadi, ia segera mengganti topik pembicaraan. Ketiga tes tersebut menunjukkan azoospermia, yang menunjukkan adanya masalah. Apakah menurut Anda hal itu mungkin terkait dengan keluarga South? Kata-katanya membuat Keira sedikit terkejut. Mengapa kamu berkata begitu? Melihat dia tidak lagi menanggapi pernyataannya sebelumnya, Louis terbatuk lagi. Karena tugas pertama yang diinginkan keluarga selatan agar kamu bekerja sama dengan 5 keluarga besar adalah agar Alice menikahi Mary. Alice tidak menikah selama bertahun-tahun karena azoospermia. Seolah-olah mereka menambah kesulitan tugasmu. Keira bingung. Dia mengusap dagunya, tiba-tiba mendapati ide itu sepenuhnya masuk akal. Louis diam-diam menghela napas lega. Namun saat ia baru saja merasa tenang, ia mendengar Keira bertanya dengan nada sinis, "Jadi maksudmu, Alice melakukan apa yang dilakukannya karena kondisinya? Lalu, apakah menurutmu Mary harus memaafkannya?" Louis tercengang. Bagaimana topik itu kembali muncul? Dia terbatuk. Kemudian dia langsung menggelengkan kepalanya. Tentu saja, dia belum bisa memaafkannya. Bahkan jika Alice tertipu, dia seharusnya percaya pada Mary. Jika itu kamu, aku akan percaya padamu tanpa ragu. Dia menunjukkan pendiriannya dan memilih sisi, dan sekarang semuanya akan baik-baik saja, bukan? Ketika Louis memikirkan hal ini, dia mendengar Keira berkata, "Apa maksudmu dia belum bisa memaafkannya?" Louis terdiam. Sementara keduanya sedang berbincang, Mary sudah turun ke bawah. Keira tiba-tiba mengakhiri topik pembicaraan, yang secara efektif menyelamatkan nyawa Louis. Mary duduk di meja makan, menyantap makanannya tanpa sadar. Pandangannya terus tertuju ke gerbang depan. Dia tahu Alice ada di luar. Namun dia segera menarik kembali pandangannya dan meneruskan makannya. Keira mengerutkan bibirnya. "Mary, abaikan saja dia. Dia telah melakukan kesalahan, dan dia harus membayar harganya. Jika dia berdiri di luar dan menolak untuk pergi, akan lebih baik jika dia disambar petir dan mati." Tepat setelah itu, seberkas petir menyambar. Keira tercengang. Hampir tanpa sadar, dia melihat keluar, setengah berharap kata-katanya akan menjadi kenyataan, tetapi ternyata Alice tidak terluka. Itu hanya angan-angannya. Namun, hujan deras segera turun. Dalam hitungan detik, Alice basah kuyup, tampak seperti tikus yang tenggelam. Bersambung ke bab selanjutnya.